Pernah nggak ada yang fail gitu? Oh yes. Fail is my middle name actually. Joking. Dari 10 jadi cuma. Enggak, ya. Failure is good menurut saya karena failure akan membuat kita selalu ground. Gitu. Karena kita akan ngecek kembali. Oh, I'm too pushy ya kayaknya tadi sehingga orangnya. So you come again, repeat and re-encourage orang tersebut atau sudah? Oh, maksudnya pertanyaannya adalah to the same sources. Misalnya to the same sources. To the same sources, okay. Biasanya kita akan, saya akan in my some of the case story I'm working on, I put several approaches ya. Jadi tentu saja yang paling light dulu ya, kita mengatakan bahwa kalau kita sudah sangat yakin bahwa orang ini istilahnya adalah penyebab dari semua katastrofik yang terjadi, tentu saja akan sampai pada main keras. Jadi pertama tentu saja kita cara yang lebih light, Pak mau cerita nggak ini. Tapi kalau udah benar-benar enggak dan story ini harus keluar, saya akan mengatakan, Pak, you like it or not, the story will be published. Kalau Anda mau, saya kasih space Anda untuk membela diri atau memberi suara. Ya. Dan betul bahwa kalau story ini keluar, orang akan nuding ya. So all the fingers probably pointing at you. Tapi saya juga memberi sisi lain, saya bilang kepada beliau atau ibu atau bapak atau mas atau mbak bahwa tidak semua orang punya semacam guts. Kalau sudah berbuat salah itu dia mau mengakui. And it's a point, it's a credit, it's a payback time for you. Jadi saya biasanya diskusi. Kalau misalnya mau lakukan sama-sama payback time, I'll help you to voice out your concern atau your regretness atau anything you want to tell. So the story is yours. I'm just a tool, or I'm just a bridge yang to bring your story out to the world. Either it's a good one or a challenging one or a very sad one or it's a bad one. Itu kita berdua yang ngatur. Dan again, kalau dengan cara hanya gadget akan susah sekali. Human connection, it's an absolute need untuk bisa membuat orang mau telling untold story to be told. So are you saying that as a journalist, you can't leave the old-fashioned communication way? I think even though there's a new advanced, the tools that is already in front of you. I think if I may not correct, edit to your points, menurut saya itu bukan hanya soal dalam journalism, but even in the business. When you do the business negotiation, when you have to do it's a go or no go. Menurut saya, I might be wrong because you are a businesswoman, so you can tell. Ketika we do a negotiation, a tough negotiation, is the best way you do it one-on-one or one-on-group or group-on-one. Atau even maksudnya mau pakai conference pun, misalnya pakai teleconference masih ada. Tapi itu saya percaya banget ya, nggak tahu mungkin karena I'm old school journalist ya, jadi kan ada yang sangat advanced model sekarang, tapi I'm happy that I am alumni, kalau saya boleh menyebut bahwa dari pendidikan journalism yang old school itu tetap ada human touch, itu akan membuat mungkin mohon juga saya nggak juga mengatakan ini benar, tapi human touch itu akan menolong banyak di dalam proses suatu negosiasi bisnis. Apakah saya bicara dengan seorang sumber yang harus memberikan cerita-cerita atau mengkonfirmasi suatu investigasi itu proses negosiasi loh. What happen if you look for information sources terus kemudian bilang ya udah it's okay, you just write down how many halaman, something like that, disimplify seperti itu, will it happen atau enggak? Can you clarify your question? Jadi misalnya you have something that you want to justify. Kalau dulu kan ketemu orangnya, ya kan you encourage. Sekarang kan mungkin semuanya pakai ini. Semua pakai ini. Jadi that free willing to tell the truth-nya itu
by writing? By writing, ya itu juga Susah penting ya. atau Saya sebenarnya lebih suka menggunakan kata, saya tidak menghindari kata susah, ya susah sudah pasti. oh ya, challenge lah ya. Mungkin lebih challenging ya, lebih menantang kita untuk berkreasi, karena pada akhirnya creativity yang akan membantu kita untuk menembus sejumlah kesukarannya, apapun lah model bisnisnya gitu. Nah, sekarang tentu saja ketika kita ngomong soal pembuktian akan riset menjadi hal yang maha penting untuk menunjukkan, atau dokumen menjadi yang penting sekali untuk menunjukkan kepada pihak sebelah, gue punya segini. Even so, dia mengatakan sekarang kan semuanya bisa difabrikasi. Dokumen kan juga lu bisa bikin pakai teknologi, gitu loh. Betul. Gitu. Sehingga menurut saya mungkin ada satu unsur yang kita kalau boleh bersepakat, itu adalah mau mau non ada satu unsur yang kira-kira bisa menembus dan tetap bisa dipakai adalah even when you use this ya, teknologi semuanya serba tadi, elektronik, mesti bisa membangun trust antara satu sama lain. Jadi kalau misalnya unsur trustnya itu terjadi, dan trust itu hanya terjadi kalau kita tahu ya satu sama lain gitu. Kalaupun kita nggak tahu satu sama lain, at least rekor kita recorded. Oh, orang ini kalau bikin interview itu kelihatannya nggak pernah ada komplain. Mau susah apapun pertanyaannya itu nggak ada komplain, karena apa? Relevan. Karena relevansi is very important ya, when you bring story out. Gitu. Atau koma pun nggak salah orang ini kalau nulis. Nama itu benar, jalan benar, titik koma itu benar. Jadi I feel safe, I can trust myself into her story. Mau pakai istilahnya teknologi komunikasinya, interviewnya lewat dulu juga kami sering pakai, atau interviewnya pakai telepon kan? Bukan hanya telepon kuno ya, kalau teleponnya semua interviewnya pakai pakai layar, jadi pakai semua cara virtual, entah pakai Zoom, pakai apa, pakai segala macam gitu, Skype segala macam tuh bisa kan kita lakukan sekarang. Iya dulu Skype. Skype lupa ya. Nggak apa-apa, agak-agak jam lupa sekarang. Menjelang jam 3 mesti ngopi. Kenapa itu jam 7? Lah itu biar kelihatan kita udah kerja. Mika ketawa-ketawa di belakang. Nah, jadi ya itu. Jadi saya I personally believe bahwa trust tetap bisa di-impart, dimasukkan, mau itu teknologi mau nggak teknologi. Kalau saya percaya, I would like to komunikasi honestly. I would like to put my story to her, my life to her story. I would like to put my darkest moments with her, because I trust what she bring out will be good for at least untuk orang banyak. Probably not for me. Is it correct if I say that communication is about trust? Yes, definitely. Betul ya. Menurut saya kalau ada trust itu banyak hal yang dimudahkan, gitu. Karena kalau misalnya trust gini deh, kita pakai aja bisnis negosiasi klasiknya para bisnismen Tionghoa ya. Itu kan mereka nggak pakai kertas, nggak pakai apa, gentleman shake hand, udah. Karena apa? Percaya. Gitu. Itu kalau mau ambil contoh ya, gitu. Gentleman agreement without papers. Level yang paling ultimate kan itu. Betul. Jadi kebayang nggak trust itu? I think you and this production probably have to bring more the story about trust in these very challenging days. That's true ya. Wah, catat tuh. Kita bisa jadi satu topik ya. Iya, karena you can bring hopes. Bahwa trust brings hope. Kenapa? Ketika semua bisnis tumbling down, kita udah nggak punya apa-apa, istilahnya businesswoman like you, everything coming back to zero atau tumbles down to zero. Orang kaya bisa jadi miskin papa dalam 7 hari, orang miskin ya udah biasa gitu. Tambah lagi miskin. Mungkin orang miskin lebih enak karena dia jejak udah biasa miskin. Karena sudah biasa di ground. Tapi ini kan orang-orang yang biasanya di atas pohon tinggi kan tumble down ke bawah, bingung. Oh ada di bawah ada ground ternyata. Kan betul. Biasanya di atas bintang gitu loh. So how we bring this all dengan
the good communication with the people, to the people I think yang you, sekarang yeah, depressed, yeah, maybe yeah. having a mental health. I think you and can probably bring more survival stories, tapi juga survival stories yang bukan easy. Mungkin proses ya yang harus dibawa gitu. that is actually my question is, where is the process when everything is shortcut? Remember the earlier that I you know, this Nah, is in terms of communication. Yeah, in term of communication, in term and how people survive. Jadi hemat saya sebetulnya banyak juga story-story kecil yang actually became very fundamental di dalam membawa kita kembali kepada kehidupan yang kalau istilah bahasa Jawanya itu bagus banget, kita jejak lagi. So we can stand again on the ground firmly by listening a small family yang ya ampun harusnya tuh dia keluarga yang sangat sederhana, tapi mereka bisa survive by doing a very small business yang misalnya menjual makanan, atau even by dengan kesederhanaan mereka bikin makan free for like 10 surroundings neighborhood ya, ke tetangga gitu. Terus karena itu enak, orang-orang mulai mesen. Ada story itu tetangga gue, orang-orang, Bu bisa bikinin gak, itu enak banget yang kemarin dibagi. And then it's contagious. Orang mulai, oh iya ibu itu kalau bikin pecel enak banget. Jadilah UMKM ya. Kayak gitu loh, dan itu banyak loh Ci. Sekarang nih banyak banget cerita yang begitu kalau lu sih. Ya ini karena gue juga kebanyakan jalan yang tadi karena di gang-gang itu kan jalan gitu. Dan melihat, jadi banyak sekali. Jadi orang, saya percaya banget bahwa manusia itu punya semacam ketidakterbatasan untuk survival. I believe in that. So itu juga sebetulnya karena memang kita diciptakan oleh alam semesta dan oleh pencipta ya, yang kita sembah itu, semua kemampuan untuk surviving itu ada di sini. Tinggal mungkin yang perlu dibantu from your production or the story you tell for all of us adalah bagaimana reinforce. Jadi membuat mereka yakin kembali. Survival actually sebetulnya semua urat survival itu ada di tubuh kita. Sudah ditaruh. Tinggal mau model yang kayak apa. Nah gitu. Dan by bringing this story out, you will invent the small hopes, bigger hopes, most of by sharing other people's life, or other people's stories yang surviving dengan baik, dengan hal-hal yang kecil yang gak usah gede-gede selama masa pandemi ini. Dan menurut saya kalau semangat, spirit, story dan hope itu kan contagious. Betul. Sama seperti juga penyakit contagious, tapi ini contagiousnya positif gitu. And you don't need nickels or dimes for that. You just need story to tell. Gitu loh. The good one ya. The good one. But will people listen or will people? It's a good dia, question. Apa dia nggak lepeh? Gue udah stres begini, depres gini, udah kena PHK apa terus? That is only, you know. Yeah, it's a tossing aside story. Saya percaya bahwa and it's a good one. I like the way you question that. Karena kalau nggak kan kita jadi kayak kartu Hallmark kan, ngobrol kartu Hallmark. Saya percaya bahwa kalau from my world itu ada 3 hal yang harus kita pertimbangkan. Apakah suatu cerita atau suatu story atau suatu informasi itu akan nancep atau cuma ngalir aja. Pertama adalah relevansi, yang kedua adalah magnitude, yang ketiga adalah proximity. Saya kasih contoh. Ketika seorang reporter datang nih, ini sering sekali contoh klasik yang saya cerita. Ketika seorang reporter datang bahwa, Kak, ini kita harus tulis cerita ini. Ini contoh saya ambil di Myanmar ya. Misalnya, itu di sana ada 50.000 orang yang mati dibunuh. Biasa aja di Afrika Tengah 100.000. Di mana di ujung Latin Amerika sana mungkin 200.000. Timur Tengah itu loh 300.000, mungkin biasa aja. Kenapa lu repot 50.000 di Myanmar? Biasa. Ya udah nanti aja lu pikirin lagi, kalau ada yang bagus lu datang ya. Gue malah lagi ngedit nih. Gitu. Kak, tapi dari 50.000 itu 1.000-nya orang Indonesia. Ya headline proximity, kedekatan informasi, ya. Magnitude because it's big, 1.000 orang mati. Relevansi because it's big, relevant. It's a very strong connection. 1.000 orang mati di Myanmar. Ya sudah pasti itu headline, sudah pasti itu Menteri Luar Negerinya akan kita kejar,
sudah pasti kita terbangkan wartawan ke sana, sudah pasti kita tahu siapa story. So let me transfer this same approach into what you call, aduh capek banget ya kita udah apa namanya, dan ini saya nggak ngomong dari segi news ya, lebih dari segi cerita yang It's a daily it's a daily life. Menurut saya kalau kita membawa sesuatu yang kalau dia datang dari misalnya kedekatan tuh gini, kalau cerita itu adalah berupa speech atau pidato dari pejabat yang mengatakan kalian kerjain UKM karena ini berhasil, angka-angka sekian itu berhasil di Jember, itu misalnya UKM yang bikin makanan kecil itu orang-orang bisa keluar dari tekanan pandemi itu sekian. It's only numbers. It numbers. Dan itu orang mungkin juga tossing. Orang mungkin perhatikan tapi udah. But when numbers become story, and then you bring hopes and trust. You bring hopes at least. Karena orang merasa apa? Orang merasa bagian dari keluarga si fulan. There are proximity, there are relevance. Indirectly said, but they feel like you bring one story of their life. Jadi kalau keluarga fulan bisa bikin, probably we can do. Bisa juga kita nggak bisa, mungkin juga saja biasa. Tapi seperti semua informasi di atas alam semesta ini, lu ngasih 10 nancep 2 itu kan sudah hebat. Lu ngasih 20 nancep 4, alhamdulillah. Betul. Lu ngasih 10 nancep 9 itu mujizat nembus langit gitu. Siapa tahu bisa 10 jadi 11 yang nancep kan gitu. Betul. Gitu loh. Dan itu sangat tergantung how you bring out the story out. How you bring the story out, how you put the optimism in the story. How? Yeah, how? That's relevant. How you put the optimism in the story? If I were you, I will pertama sudah pasti humility harus ada di sana, honesty harus ada di sana. Karena if you bubbling about the story, dan saya juga pasti akan apa nih orang, dan mungkin produkmu yang kedua gue udah nggak nonton. Mungkin udahlah itu apa sih? Jadi mesti ada humility, karena when you are humble and then you level yourself down with whoever yang lu ngomong sama komunitas sederhana, you will level yourself with them, gitu ya. Itu satu. Jadi jangan ngomong seolah-olah lu bersabda dari sini tentang itu. Itu kan pasti itu sangat buruk dalam komunikasi ya. So you have to be with them. I mean, you have to be with you be part of them. Yeah, you be part of them. Itu satu. Terus yang kedua, tentu saja mesti ada honesty dalam story. Ya, honesty itu hukum besi. Lo nggak bisa nipu, karena sekali nipu, otak manusia itu diciptakan untuk mengingat. We remember the false story. Ya, jadi you bring the information, you bring the memang kan ini suatu production yang memang kepengen banget supaya orang bisa lebih optimistis. Orang yang sudah sangat polluted by the digital communication bisa kembali lagi untuk lihat kiri kanan, kayak gitu-gitu kan. Yang selalu adalah technological exchange sekarang menjadi emotional exchange. Mungkin itu yang bisa lebih dipromote untuk these days, kayak gitu. So how you bring the optimism? Menurut saya, if we speak from digital value, itu kita tidak mengarahkan juga atau menyarankan supaya orang melupakan digital, karena it's impossible. Tapi how you balance digital exchange into more human emotional exchange. And if it is there, I think the optimism will be occurred, gitu. Karena optimism itu kan di dalam tubuh manusia ya, emosi, bukan di dalam digital. Digital sekali lagi tools. Gitu. My one last question sebenarnya. Sure. This communication things, can you do it learn online? Online? Yeah. Yes. I mean, if you say that communication it's good to have a human touch, one-on-one. When you do it online, how it goes to this? Why can't you put the online aspect on the human communication? Karena kalau even voice is human touch. When you put a smile or even an anger face on the screen, there is human touch. Gitu. Ya. When you put
when you talk, Mm. record it, and then I mean, my training is I can just feel like, oh, this online communication can nail me down and I can sit like 1 hour to listen. Itu kalau saya review kembali, itu pasti dia sangat melibatkan seluruh emosi, seluruh gini deh gampangnya, when one gives her or himself into communication onlinely, yang dengar itu akan merasa. If one doesn't put herself, so like candles, you burn yourself but you light the others. Yes, Gitu yes. ya. Jadi seseorang yang ngomong dengan honesty, bringing dengan tidak pretending, bringing story yang benar-benar from the heart, itu akan sangat terasa dan itu sangat menumbuhkan atau meletakkan human connection even though itu indirect. Which one is better, having the communication theory, you put it online so people can learn, or you're giving yourself a story, shared your stories, which one that is the most effective one? We are talking about people that will look at us, look at you. It depends. And the class. It depends on the intention. When you are going to giving a class about how to communicate strategically, effectively, optimally, and then tentu saja ada unsur-unsur introduction tentang beberapa approach atau teori tertentu mungkin masuk ya. Tapi kalau saya, if you ask me to provide a kind of production atau suatu cerita untuk bisa kita ngomong secara online, I think saya akan pakai storytelling approach ya. Storytelling approach itu menurut saya sangat kuat di dalam menghadirkan human connection. Hampir semua holy books ditulis dengan cara storytelling. Hampir semua holy books. Jadi it's a preaching, it's a sermon maybe there, but there is approach-nya itu pasti storytelling tentang kebaikan, tentang kejahatan, tentang hubungan manusia, itu by storytelling. Dan kalau pertanyaan Lucy adalah, Kak gimana ya, apakah kita sebaiknya, menurut saya nggak apa-apa, bahkan di dalam, kalau saya yang misalnya saya diminta ngajar, Kak coba dong kasih kelas tentang komunikasi yang efektif, saya mungkin akan cerita, saya pakai approach storytelling, mengapa ini efektif, mengapa ini enggak. Jadi kan pasti akan ditanya, how do you know that this one is berhasil dalam storytelling sama enggak. Nah di situ tentu saja seorang yang memberikan kelas atau memberikan sharing atau whatever it is, harus punya data dong. Dia nggak boleh datang dengan tangan kosong. Jam terbang akan membuktikan, gitu ya. Itu nggak bisa ditukar lah ya. Flying hours nggak bisa ditukar. Nggak bisa ditukar. Gitu. Jadi, but again, bahkan teori yang paling sulit pun bisa diembodikan, bisa diejawantakan melalui approach yang asik. Ya, siapa sih yang nggak kepengen dengerin story, cerita dongeng gitu. I'm a townie girl ya, small town girl yang waktu kecil itu tumbuh dengan kakek nenek karena kita nggak punya buku, jadi saya tumbuh dalam tradisi lisan dengan ceritaan. Jadi dan dari situ waktu saya jadi wartawan baru saya tahu, oh kakek saya waktu berhenti di sini itu sebetulnya dia menunda puncak cerita supaya besoknya gue datang untuk ngambil air lagi atau ngambil kayu api lagi buat nenek dengan hadiah. So there's a strategy to tell cerita yang bersambung tadi kayak gitu loh. Dan itu saya sangat percaya, bahkan dalam even in writing investigative story yang paling berat pun itu orang akan baca kalau ada drama, ada unsur cerita di situ. Jadi drama, when you do an investigate dalam gini deh, misalnya kalau kita membuat laporan ekonomi, kejahatan ekonomi ya, angka itu pasti muncul. Tapi angka itu kan barang mati loh sih. Yes. Angka itu kan harus dikasih nyawa.
Kalau kita hanya mengatakan gini, oh di Kalimantan Tengah itu setiap bulan atau setiap hari 1000 pohon ditebang. Oh ya udah, terima kasih informasi. Begitu kita memberikan meaning, konteks, 1000 pohon ditebang di Kalimantan itu sama dengan kira-kira 100 sekolah biayanya cukup untuk bikin 20 sekolah di setiap pedesaan. Agak kaget kita ya, amigdala kita nih, otak kecil kita agak terkejut gitu. Gila ya. Oh, kenapa? That's a big action. Yeah, because you put a story or you put the context into it. Because numbers is a dead thing. Numbers itu, angka itu barang mati. Dia harus dikasih nyawa untuk memberikan meaning. Kok kenapa jadi kayak ilmu gini ya? Iya, gue tuh sampai terpukau gitu. Kenapa jadi kayak teori banget? Agak-agak tinggi. Kok teori, jadi gue biasanya kalau sedikit terkesima. Kalau tinggi gini kayaknya kalau otaknya udah terbatas. Enggak, tapi sembari ngomong gitu, sembari mikir apa? Wah, berarti the next then it's not it's proof, but it's it convince me bahwa storytelling is actually I believe myself. No, storytelling is the best. Storytelling is the best actually. But I mean somehow we have to also think kan bahwa when you say the storytelling in this kind of situation, what kind of storytelling that you're gonna say, you're gonna tell gitu kan, satu. Kemudian kedua, what I'm thinking is that for the senior citizen, or is that for us that is a productive one, or is it for the kids, because the kids is our future, is our future generation, right? So with all the depressed situation like now, feeling like, oh my God, what I'm gonna do, like on my age, for example, is close to the retirement age, for example, padahal gue udah retired. Biar kelihatan muda. Terus or in the like my niece, my nephew that they're still in school or just started career, you know, and of course yang balita gitu. Jadi that's a something, but at least I got something here that storytelling is actually the best to communicate. Okay, let me cut you there. Okay. Actually it's vice versa ya. Jadi menurut saya ini kalau ada di kita punya kalau di kelas tuh gue udah mulai gambar. Tapi ada sebenarnya. Enggak, it's okay. Kayak gitu tuh. Enggak. Soalnya gue kalau gambar gue nggak bisa ngerti sendiri gambar gue saking jeleknya. Jadi nggak mendingan gue. Tapi next time boleh tuh, karena kita sudah prepare tuh gelas itu. Nah, kalau menurut aku tuh vice versa antar generation. Karena there is connection, absolute connection between babies generation, toddlers generation, children generation, adult generation, and senior generation. There is connection of story of life between this downstream one to the very upstream one. Dan bagaimana, pertanyaan Lucy, Kak, gimana caranya supaya ini gue di dalam masa yang depresi ini, menurut saya if I were you and if I were to be asked to provide the story, saya tentu saja akan melihat vice versa. Si generasi yang lebih senior ini, yang paling senior tuh ngelihat apa ya dari generasi yang paling muda ini in this time around. Generasi yang produktif ngelihat apa ya dari yang paling senior in this time around. Because the relevance is there. What you have to find is the magnitude. Magnitude untuk siapa ya? Untuk pendengar lo. Memang buat orang planet kan kagak. Bener. Gitu. Gue demen juga sih, ini kan ilmu. Kapan lagi? Itu namanya angle. Angel.